Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Hari ini di pagi yang agak mendung ini, kami akan saya bersama dengan narasumber kita akan membahas tentang beberapa materi, utamanya grammar yang telah diajarkan selama perkuliahan 1 semester di mata kuliah Intensive English Course, baik yang bahasa Inggris 1 maupun bahasa Inggris 2. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengundang salah satu pakar di bidang tata bahasa Inggris atau grammar, yaitu Bapak Miftahul Huda MPD. Beliau adalah sekretaris Prodi Sastra Inggris dan juga lama sekali berkecimpung dalam bidang pengajaran bahasa Inggris. Beliau juga lama menjadi instruktur bahasa Inggris pada pelatihan-pelatihan, utamanya pelatihan-pelatihan yang dibawahi oleh Kementerian Agama. Karena itu tidak usah diragukan lagi. Pada sesi hari ini beliau akan memberikan smart solution, solusi-solusi pintar dalam memahami grammar. Dengan ini ya, kalau rencana kami memberi judul pada video kali ini dengan Mastering English in 10 minutes. Tapi mengingat banyaknya materi, ya mungkin akan lebih sedikit lah dari 10 menit. Kalau lebihnya agak banyak ya harap dimaklumi ya. Karena memang smart solution itu tidak bisa diberikan dengan waktu yang cepat. Tapi ini kami akan berusaha untuk memberikan materinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Pak Miftah. Selamat pagi Pak Akwin. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pak Akwin apa kabar? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Pak Akwin gimana keluarga dan binatang piaraan? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ikan koi saya selama pandemi ini sudah beranak pinak juga. Ya. Saya dengar Pak Miftah juga mulai hobi ini ya, mengkoleksi cupang ya Pak ya. Ikan cupang? Iya, ikan cupang. Bukan cupang sebagai kata kerja ya. Oke, sudah cukup basa-basinya, langsung saja kita mulai tanya jawab. Jadi nanti ini settingnya seperti Q&A. Saya akan bertanya, kemudian Mas narasumber akan menjawab. Jadi seperti podcast begitu. Agak berbeda dengan video-video sebelumnya yang berupa pemaparan materi. Kali ini lebih ke tanya jawab. Oke Pak Miftah, di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin kenapa banyak orang atau banyak pembelajar pemula, utamanya pembelajar pemula bahasa Inggris yang kesulitan untuk menyusun kalimat dalam bahasa Inggris? Iya, saya pikir faktor yang berpengaruh cukup banyak Pak Akwin ya. Bisa saja karena pengaruh bahasa ibu, atau misal karena kurangnya kosakata, atau bahkan mungkin ketidakmampuan untuk mengidentifikasi kelas-kelas kata atau kita sebut sebagai parts of speech. Jadi ada banyak sekali faktor ya yang membuat seseorang, utamanya pembelajar bahasa Inggris, kesulitan dalam menyusun kalimat. Tadi ada faktor bahasa ibu yang lebih dominan, misalkan karena bahasa ibu kita ya seperti yang kalian tahu ya, bahasa daerah itu juga bahasa ibu kita. Jadi kita punya banyak sekali bahasa daerah, dan bahasa daerah kita induknya atau induk bahasanya berbeda dengan bahasa Inggris, atau rumpun bahasanya berbeda. Kalau bahasa kita itu rumpunnya Austronesia atau disebut juga Polinesia, sementara bahasa Inggris itu Indo-Eropa. Yang serumpun dengan bahasa Inggris ada bahasa Jerman, bahasa Belanda. Nah, kita ini berbeda. Kita di rumpun Austronesia. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi, tapi yang kita tidak akan bahas itu karena itu sangat linguistik sekali. Jadi yang kita bahas hari ini adalah kesulitan dalam menyusun kelas kata atau part of speech.
utamanya memahami kelas kata tersebut ya Pak Miftah ya. Nah, kira-kira dalam bahasa Inggris ada berapa Pak jenis kelas kata ya? Banyak sekali Pak Agwin ya. Tetapi yang paling penting itu kan hanya ada 4. Yang pertama adalah kata kerja, yang kedua adalah kata keterangan, yang ketiga adalah kata benda, dan yang keempat adalah kata sifat. Jadi ada verbs, adverb, noun, dan adjective. Nah, kemampuan untuk mengidentifikasi kelas-kelas kata ini juga nanti berpengaruh pada bagaimana kita bisa menyusun kata-kata itu untuk membentuk kalimat atau membentuk frase. Jadi misalnya kalau kita tahu bahwa satu kata itu adalah kata kerja, maka kita dapat menyusun kata kerja itu menjadi frase kata kerja dengan menambahkan kata keterangan atau adverb. Nah, kalau kita tahu bahwa satu kata itu adalah kata benda, kita dapat menyusun frase kata benda dengan menambahkan kata sifat atau kata benda. Kalau kita misalnya tahu bahwa kata itu adalah kata sifat, kita juga bisa menambahkan kata yang lain untuk membentuk frase kata sifat. Jadi kemampuan untuk mengidentifikasi kelas kata itu sangat berpengaruh pada bagaimana kita bisa menyusun kata-kata itu untuk membentuk frase atau membentuk kalimat. Oke, mungkin bisa sedikit diberikan contohnya juga Pak. Jadi frase kata benda tadi contohnya apa, frase kata sifat tadi contohnya apa? Ya, kalau kata itu terdiri dari satu bagian yang tertutup. Jadi misalnya student itu adalah kata, tepatnya kata benda, noun. Ketika student ini, kata benda ini itu diterangkan dengan satu kata yang lain, dan gabungan keduanya tidak membentuk subjek dan predikat, maka itu disebut sebagai frase kata benda. Misal, student itu adalah kata benda, tetapi a student itu menjadi frase. Good student itu juga frase. University student itu adalah frase kata benda. Misalnya juga adjective. Adjective itu smart misalnya ya, pintar. Ketika smart ini diberi keterangan seperti very smart, maka kata yang terpenting tetap smart, adjective. Tetapi karena ada temannya, very smart, ketambahan very, maka dia menjadi frase kata sifat. Kata kerja misalnya, walk, berjalan. Ketika dia sendirian, maka dia adalah verb, kata kerja. Tetapi ketika ada temannya, misalnya walk slowly, maka dia menjadi frase kata kerja. Nah, tetapi perlu diingat bahwa gabungan-gabungan itu tidak membentuk struktur subjek dan predikat. Kalau misalnya walk ketambahan I walk, maka itu bukan frase melainkan klausa atau kalimat. Misalnya student, you are a student. Jadi student kata benda, tetapi ada tambahan you are a student, sehingga gabungan itu ada subjek dan ada predikatnya, ada verbnya are, a student, begitu ya. Maka itu tidak lagi frase melainkan klausa atau kalimat. Jadi frase adalah gabungan dari beberapa kata yang tidak membentuk relasi subjek dan predikat. Sementara kalimat adalah gabungan beberapa kata yang membentuk relasi subjek dan predikat. Oke. Jadi seperti itu ya, sudah dijelaskan beserta dengan contoh, bahkan juga sudah disimpulkan sendiri, sehingga tugas saya yang membuat kesimpulan menjadi lebih ringan ya. Jadi perbedaan antara frase dengan kalimat. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami karena juga sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya terkait tadi Pak, subjek dengan predikat yang menjadi syarat untuk membentuk kalimat. Nah, predikat sendiri itu apakah harus berupa kata kerja atau katakanlah susunan kata disebut sebagai kalimat manakala dia memiliki kata kerja? Apakah demikian? Iya. Jadi predikat itu harus kata kerja. Itu yang membedakan
dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab ya. Dalam bahasa Indonesia saya bisa mengatakan dia pintar. Dia sebagai pronomina atau pronoun, pintar adalah kata sifat, adjektiva. Itu adalah kalimat yang sempurna. Dia pintar. Tetapi dalam bahasa Inggris kita tidak bisa mengatakan you smart. Harus ada kata kerjanya. Kata kerjanya apa? You are smart. You think smart. You play smart, dan begitu seterusnya. Jadi predikat itu harus berupa kata kerja. Nah, mungkin yang akan menjadi pertanyaan dari teman-teman semua adalah selama ini kan, atau yang mereka tahu ya, karena mungkin menggunakan konstruksi bahasa ibu, sehingga menganggap kata kerja ya ini ya action verb, sesuatu yang kata yang menunjukkan adanya tindakan di sana. Tadi contohnya you are smart, are sebagai verb. Nah, itu bedanya dengan action verb apa Pak? Atau kenapa are disebut sebagai verb atau kata kerja? Iya, dalam bahasa Inggris itu jumlah kata kerja ada banyak sekali ya. Ada action verb, ada sensory verb seperti look, think, sense, itu juga adalah kata kerja gitu ya. Nah, ada juga yang disebut sebagai linking verb. Linking verb itu adalah kata kerja yang ditambahkan apabila main verbnya bukan berupa action verb. Nah, linking verb dalam istilah banyak orang itu disamakan dengan to be. Tetapi kita sebenarnya bisa mengatakan bahwa to be itu bukanlah sebuah kelas kata. Jadi kalau misalnya ditanya ini kelas katanya apa, is misalnya, what is the parts of speech of is or am or are? You cannot say it is to be. You just can say it is verb. It is a linking verb. Itu namanya adalah linking verb. Sebagai bukti bahwa to be itu adalah kata kerja, kita tahu bahwa to be itu punya bentuk dasar atau bentuk pertama, yaitu be. Bentuk dasarnya be. Kemudian bentuk yang pertama adalah is, am, are. Kemudian bentuk yang kedua was dan were. Bentuk yang ketiga been. Dan semua kata kerja itu pasti dalam bahasa Inggris itu memiliki bentuk dasar. Bentuk pertama present, bentuk kedua past, bentuk ketiga past participle. Jadi kita bisa mengatakan bahwa be itu sebenarnya adalah verb. Kita menyebutnya sebagai linking verb. Tetapi untuk memudahkan pemahaman kita dapat mengatakan bahwa setiap kalimat itu harus ada main verbnya. Main verb itu biasanya action verb. Tetapi ketika action verb tidak ada, maka main verbnya harus diberi linking verb. Kita sebutnya to be. Misalnya, I come from Indonesia. Itu ada kata kerjanya, yaitu come. Tetapi kalau misalnya I from Indonesia, itu tidak ada kata kerjanya, maka harus ditambah be. I am from Indonesia. Atau misalnya Anda adalah mahasiswa yang cerdas. You smart student. Tidak ada kata kerjanya. Jadi perlu diberi kata kerja. Kata kerjanya adalah berupa linking verb. You are a smart student kalau present. Kalau dulu you were a smart student misalnya. Menarik ya, semakin memberikan pencerahan tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Miftah. Nah, sekarang berbicara tentang action verb, Pak. Yang menarik dalam bahasa Inggris kan action verb atau main verb tadi yang disebut oleh Pak Miftah itu kan bisa berubah bergantung dengan penanda waktunya atau tensesnya, bergantung dengan tensesnya. Nah, sekarang mungkin ada baiknya kita masuk ke tenses. Kalau menurut Pak Miftah, secara mudah, tenses itu apa sih, Pak? Dalam bahasa Inggris dan dalam beberapa bahasa yang lain, kata kerja itu berubah berdasarkan waktu dan berdasarkan subjeknya. Dalam bahasa Indonesia tidak demikian. Dalam bahasa Indonesia, saya pergi, dia pergi, mereka pergi, dosen itu pergi, semuanya pergi. Waktunya kita tinggal tambahkan keterangan waktu. Saya pergi setiap hari, saya pergi kemarin, saya pergi besok, dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Arab sebenarnya kata kerja itu bergantung waktunya. Jadi ketika ada orang tanya misalnya, apa bahasa Inggrisnya pergi? Tergantung waktunya. Kalau sekarang go atau going. Kalau di masa yang lampau bisa went, gitu kan.
Itu pun go tergantung juga subjeknya. Kalau misalnya subjeknya I, bisa I, you, go. Tapi kalau he dan she, maka menjadi goes. Bahasa Arab saya pikir juga demikian. Jadi ketika ditanya apa bahasa Arabnya pergi, bisa dhahaba, bisa yadhabu. Kalau kata perintah bisa idhab misalnya ya. Itu pun kalau subjeknya adalah huwa atau he, dhahaba. Di dalam bahasa Arab misalnya ada dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna. Itu berubah tergantung waktunya, tergantung subjeknya. Jadi perubahan kata kerja berdasarkan waktu dan berdasarkan subjeknya itu disebut sebagai tenses. Jadi tenses itu penting tapi tidak segalanya gitu ya, karena tenses hanya membahas perubahan kata kerja, padahal kita juga punya kata sifat, kita punya kata benda, kita punya kata keterangan begitu ya, kita punya articles, kita punya pronoun dan lain sebagainya. Tapi itu sedikit banyak yang agak membingungkan bagi orang-orang atau penutur bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Indonesia kata kerja itu tidak berubah. Dalam bahasa Inggris kata kerja itu berubah berdasarkan waktu dan berdasarkan subjeknya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan perubahan kan ya memang ini ya, keterangan waktunya kan. Makannya kapan? Makan hari ini, makan kemarin, atau makan besok, itu kan cukup dengan keterangan waktunya. Sementara dalam bahasa Inggris mungkin tanpa menyertakan keterangan waktu, asalkan kita paham bahwa verbnya ini digunakan dalam konteks tenses yang mana, kita juga paham ya Pak. Misalkan it-nya itu kapan, karena akan berubah verbnya mengikuti tensesnya, mengikuti keterangan waktunya. Dan itu juga mungkin yang kemudian kalau kita kenal ada hipotesis Sapir-Whorf itu yang mengatakan bahwa bahasa mempengaruhi kebudayaan atau mempengaruhi perilaku manusianya. Ya mungkin ini pembicaraan ringan saja ya, mungkin karena kita tidak menggunakan tenses, tidak mengenal tenses, mungkin juga berpengaruh pada ini ya, kita tidak menghargai waktu ya, seperti itu ya. Sementara orang yang di bahasanya memiliki tenses, mereka lebih menghargai waktu karena sedikit saja bergerak dari waktunya sudah berubah kata kerjanya. Ya itu mungkin saja ya, tapi Sapir-Whorf nanti akan dipelajari di semester-semester yang mendatang. Cuman saat ini kita fokus saja ke tensesnya. Nah Pak Miftah, tenses sendiri kan ada 16 kalau tidak salah ya. Tapi mungkin yang lazim dikenal atau yang mungkin lazim juga digunakan dalam percakapan sehari-hari mungkin berapa? 12 atau? Ya, mungkin 8 sampai mungkin 8 ya bahkan ya. Tidak mungkin semua kita bahas hari ini, jadi mungkin ya kita mulai dari yang ini saja Pak, yang apa namanya, karena kan pasti ada payungnya, ada 3 Pak ya, ada masa hari ini, ada masa depan, dan lampau, karena kan waktu ya cuma 3 itu Pak ya. Nah sekarang kita bahas dulu yang untuk hari ini, untuk present. Nah ada simple present dan juga ada present continuous. Jadi mungkin untuk podcast kali ini ya mungkin hanya itu saja Pak ya, hanya membahas present saja. Untuk masa depan dengan masa lalu mungkin tidak cukup waktunya untuk dibahas. Jadi kita mulai saja dari present continuous. Kalau menurut Pak Miftah, apa, atau mungkin Pak Miftah ada tips dan trik cara mudah memahami present continuous? Bukan present continuous, maksud saya simple present dulu. Silakan Pak. Simple present ya. Jadi prinsip dasar dalam bahasa Inggris untuk memahami simple present itu adalah, yang pertama, kata kerja itu tidak setiap kalimat itu harus punya kata kerja Pak Akwin ya. Itu wajib. Setiap kalimat harus punya kata kerja. Prinsip yang kedua, apabila kalimat itu tidak memiliki kata kerja yang berupa action verb tadi, maka harus ditambah linking verb berupa to be. Prinsip yang ketiga, tidak boleh to be atau linking verb itu jatuh bersamaan dengan action verb yang berupa bentuk dasar gitu kan. Yang boleh itu kalau bentuknya ing atau bentuknya adalah past participle. Jadi contohnya begini, menyetujui itu kata kerja. Jadi kalau kita mengatakan saya menyetujui pendapat Anda, maka kita mengatakan I agree with your opinion. Tidak boleh mengatakan I am agree, karena agree, menyetujui itu kata kerja.
Jadi tidak boleh ada kata kerja bersamaan dengan to be. Jadi tidak boleh mengatakan I am agree. Yang bisa adalah I agree, karena agree itu adalah kata kerja. Sama dengan mengatakan Anda mencintai orang tua Anda. You love your parents. Kenapa tidak mengatakan you are love your parents? Karena sudah ada kata kerjanya. Mencintai itu kata kerja, menyukai itu kata kerja, menyetujui kata kerja, kemudian banyak sekali kata kerja. Nah, kalau sudah ada kata kerjanya, ada action verbnya, ada main verbnya, maka tidak boleh didouble dengan to be. Jadi tidak boleh mengatakan I am come, tidak boleh mengatakan I am agree, tidak boleh mengatakan it is happen, karena happen udah kata kerja. Jadi harus mengatakan it happens, gitu kan. Kalau misalnya tidak ada kata kerjanya, maka wajib diberi to be. To be-nya itu mungkin is, mungkin am, mungkin are. Kalau present kan pilihannya 3 itu. Jadi misalnya kita ingin mengatakan matahari itu terbit dari timur. Terbit itu kata apa? Oh, dia kata kerja. Maka kita tidak perlu mengatakan the sun is rise, tetapi harus mengatakan the sun rises from the east. Kemudian kita ingin mengatakan bumi ini bulat, ya. Kita ingat-ingat, bulat itu kata kerja atau bukan? Oh, ternyata itu bukan kata kerja. Maka harus mengatakan the earth is round. Karena round itu bukan kata kerja, maka harus diberi to be berupa is. Saya pikir prinsip umum itu demikian. Jadi kalau harus punya kata kerja, kalau tidak punya kata kerja maka wajib diberi to be. Jadi misalnya mobil itu berjalan cepat misalnya, ya. The car, nah kita ingat berjalan itu kata kerja atau bukan? Oh, itu kata kerja, berarti nggak perlu to be. The car runs very quickly misalnya, ya. Tetapi mobil itu berwarna hijau, tidak ada kata kerjanya, maka kita mengatakan the car is green. Sehingga kalau disimpulkan, bentuk simple present itu adalah subjek yang diikuti dengan kata kerja. Apabila tidak ada kata kerjanya, maka harus diberi to be. Tidak ada kata kerja itu maksudnya yang ada hanyalah kata sifat atau kata benda atau misalnya kata keterangan. You are smart, kita beri are to be karena smart itu bukan kata kerja melainkan kata sifat. You are a university student, kita beri are karena a university student bukan kata kerja melainkan frase kata benda. Kemudian you are at home, Anda berada di rumah. At home bukan kata kerja melainkan keterangan tempat, maka harus diberi to be are. You study at home, tidak boleh you are study at home karena study sudah kata kerja. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kalau misalnya membuat kalimat pertanyaan, maka linking verbnya diletakkan di depan. Tetapi kalau nggak ada linking verbnya harus diberi do atau diberi does. Misalnya, saya memahami penjelasan Anda. I understand your explanation. Understand, memahami, itu kata kerja. Jadi tidak perlu you are atau I am understand. Karena sudah ada kata kerjanya, understand. Tidak boleh didouble. Tidak boleh juga menggunakan linking verb. Jadi mengatakan I understand, bukan I am understand. Kalau ditanya, pertanyaannya bukan are you understand, melainkan do you understand. Karena tadi tidak boleh ada linking verb diikuti dengan action verb bersamaan. Prinsip dasarnya untuk simple present demikian. Nah, seringkali apa yang kita anggap bukan kata kerja itu sebenarnya kata kerja di Inggris. Seperti misalnya look dalam makna terlihat. Misalnya makanan itu terlihat enak, misalnya the food looks delicious. Nah, looks itu terlihat. Mungkin kita merasa sebagai orang Indonesia itu bukan kata kerja, tapi menurut orang Inggris itu kata kerja. Jadi untuk memastikan, ya silahkan dicek di kamus lah. Jadi intinya setiap kalimat itu harus ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja harus diberi to be atau linking verb gitu, ya. Tadi ini Pak, ya, simple present kalau tidak perlu diberikan to be, kecuali dia misalkan tidak ada kata kerja di sana, karena to be-nya atau to be-nya dianggap sebagai to be, dianggap sebagai kata kerja, kan seperti itu Pak, ya. Nah, kalau misalkan ada to be dan ada kata kerja, itu kan berarti menjadi berubah tensesnya, ya, menjadi present progresif. Ya, hanya ada 2 kondisi di mana to be boleh bersama kata kerja. Yaitu kalau kata kerjanya adalah kata kerja bentuk ing, berarti artinya sedang, atau
to be diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga atau past participle, dan itu artinya menjadi pasif. Gitu kan? Jadi dalam bahasa Inggris itu tidak pernah ada to be diikuti dengan kata kerja, kecuali kata kerjanya adalah kata kerja ing yang maknanya sedang, atau kata kerja bentuk past participle yang maknanya adalah pasif. Kalau ini Pak, sekarang kita berbicara tentang rentang waktunya. Kapan sih kita itu menggunakan simple present dan kapan kita menggunakan present progressive, atau mungkin banyak yang mengenalnya sebagai present continuous ya. Jadi sama-sama now, tapi now-nya itu apa bedanya Pak? Kalau Sama-sama sekarang? ya, kalau simple present itu berlaku seterusnya ya, berlaku terus-menerus. Seperti Malang itu terletak di Jawa Timur. Itu ya kita tidak mengatakan hanya sekarang terletak di Jawa Timur, dari dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang juga itu terletak di Jawa Timur. Makanya kalau dibuat kalimat yang mungkin adalah simple present. Pak Akwin ini adalah dosen yang sangat jenius. Nah, sangat jeniusnya kan tidak hanya detik ini saja, tidak hanya saat ini, tapi sudah lama, saat ini, dan mungkin sampai besok dan sampai masa yang akan datang. Jadi ya itu menggunakan simple present. Nah, kalau present progresif ya berarti sedang terjadi saat ini. Jadi detik ini ya, walaupun itu juga tentu memiliki rentang. Jadi misalnya ketika Anda mengatakan Anda kuliah di mana? Oh, saya sedang kuliah di UIN. Saat Anda menjawab pertanyaan itu tapi Anda sedang nonton televisi, itu kan juga bisa saja, karena belajar atau kuliah itu kan tidak harus detik itu. Jadi Anda bisa mengatakan I am studying at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, walaupun pada saat Anda menjawab Anda sedang memasak, atau Anda sedang menonton televisi, Anda sedang berolahraga misalnya. Jadi at the time of speaking, pada saat berbicara, in progress, itu kita menggunakan present progressive. Tapi kalau berlaku umum, berlaku sebagai kebenaran yang rentang waktunya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, kita biasanya menggunakan simple present. Untuk kebiasaan kita juga menggunakan simple present. Misalnya Pak Akwin setiap pagi bangun sebelum subuh misalnya ya. Itu contoh dari simple present tense, bukan present impossible tense ya, tapi simple present. Karena selalu ini ya, selalu berulang kejadiannya. Ya, selalu berulang. Soalnya mungkin misalkan gini Pak, matahari terbit dari barat ya, itu berarti pakai simple present kan? Dari timur. Oh, dari timur ya, dari timur. Matahari terbit dari timur berarti pakai simple present. Kecuali kalau misalkan kemudian kiamat matahari terbit dari barat, berarti tensinya berubah. Iya, berubah. Karena tidak lagi sama kondisinya. Oke, menarik. Nah, sekarang ini Pak. Tadi itu kan yang dicontohkan oleh Pak Miftah, contoh-contoh kalimat dalam bentuk aktif. Sementara kita juga mengenal kalimat dalam bentuk pasif. Dalam konteks bahasa Indonesia sendiri, beberapa bahasa daerah itu juga tidak memiliki penanda pasif. Jadi kadang ketika mengatakan nasi goreng ini dimakan saya, itu juga susah. Biasanya mereka bilangnya nasi goreng ini dimakan sama saya, jadi masih menyertakan samanya di sana. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia, nah dalam konteks bahasa Inggris, saya pikir mungkin lebih rumit lagi untuk menyatakan mengubah kalimat aktif menjadi struktur kalimat pasif. Nah, Pak Miftah apa memiliki ini apa tadi itu tips dan trik atau smart solution untuk pembelajar bahasa Inggris agar lebih mudah memahami konstruksi kalimat aktif dan konstruksi kalimat pasif? Iya, terlepas dari bagaimana membentuk atau mengkonstruksi kalimat aktif menjadi kalimat pasif, salah satu alasan yang paling mendasar yang harus diketahui itu adalah kenapa kita perlu mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Karena kalau boleh diestimasi dalam wacana atau dalam struktur kalimat di Inggris itu penggunaan kalimat pasif sangat jarang sekali. Mungkin hanya 10-20% orang-orang Inggris itu menggunakan kalimat pasif. Mereka lebih suka menggunakan kalimat aktif. Nah, kalimat pasif itu digunakan yang pertama untuk mengatakan bahwa subjeknya tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena mungkin sudah diketahui. Misalnya gedung UIN ini dibangun pada tahun 2002. Orang tidak perlu tahu siapa yang membangun. Yang membangun tentu tukang bangunan, bukan tukang jahit, bukan sopir ojek online gitu kan. Jadi kita mengatakan bangunan ini dikonstruksi tahun sekian misalnya ya. Atau yang mengatakan pakaian Pak Akwin ini diproduksi di Jerman.
Siapa yang memproduksi itu tidak penting. Yang memproduksi itu tentu adalah tukang jahit gitu kan. Tapi itu kan tidak penting dalam wacana tulisan atau dalam pembicaraan. Jadi kita harus tahu bahwa kalimat pasif itu digunakan karena kita ingin berfokus kepada objeknya, bukan berfokus kepada subjeknya. Jadi yang paling penting itu adalah jasnya, bukan siapa yang menjahit. Yang paling penting adalah gedung UIN ini, bukan siapa yang bangun. Karena yang bangun ya pasti tukang bangunan. Yang menjahit adalah tentu tukang jahit begitu kan. Nah, tetapi juga ada beberapa hal di mana kalimat pasif itu acap kali digunakan. Misalnya untuk mengatakan bahwa subjeknya bukan merupakan topik pembahasan yang utama. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris kata kerja itu tidak mungkin berkumpul dengan to be kecuali kalau kata kerjanya bentuknya ing, yang itu artinya progresif, atau kata kerjanya bentuk yang ketiga atau past participle artinya pasif. Jadi saya beri contoh ya. I call, saya menelpon. Itu kalimatnya benar, bentuknya present aktif. I am call, itu tidak benar. Kenapa? Karena ada kata kerja kumpul dengan to be. Kalau mau benar, bilangnya I am calling, saya sedang menelpon, atau I am called, saya sedang ditelepon. Atau contoh kata lain, follow, you follow, Anda mengikuti, gitu kan? Itu kalimatnya benar. Tapi kalau you are follow, itu jelas keliru. Kenapa? Karena sudah ada to be, sudah ada kata kerja. Dan kalau ada kata kerja nggak perlu to be. Jadi jangan mengatakan you are follow. Kalau mau benar, you are following, Anda sedang mengikuti, jadi present progresif, atau you are followed, Anda diikuti. Jadi kalau mau membentuk kalimat pasif itu, konstruksinya adalah to be ditambah dengan past participle. Jadi misalnya are called, dipanggil, are followed, diikuti, is surrounded, dikelilingi, misalnya begitu seterusnya ya. Jadi ada to be diikuti dengan bentuk yang ketiga atau past participle, maka itu menjadi di atau menjadi ter untuk yang present ya, yang pasif. Kalau pasif ini apa semua tenses bisa dipasifkan, Pak? Kalau bicara dengan tenses dan pasif itu, atau hanya beberapa jenis? Tidak semua tenses bisa dipasifkan. Kalau misalnya Anda belajar, ada 4 tenses yang itu tidak lazim untuk atau bentuknya tidak berubah antara yang aktif dengan yang pasif. Tapi ingat, syarat utama untuk membuat kalimat pasif itu adalah apabila kata kerjanya punya objek. Karena dalam kalimat pasif, objeknya menjadi subjek. Kalau kata kerjanya intransitif, tidak mungkin kita ubah menjadi kalimat pasif. Misalnya, saya bangun tidur pukul 4. Itu tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif karena tidak ada subjeknya. Maaf, tidak ada objeknya. Jadi saya adalah subjek, bangun tidur adalah kata kerja atau predikat, pukul 4 itu bukan objek melainkan keterangan. Tidak mungkin kemudian saya mengatakan pukul 4 dibangunkan oleh saya. Jadi tidak mungkin kecuali kata membangunkan. Jadi bangun itu intransitif, membangunkan transitif. Lari intransitif, melarikan transitif. Tidur itu intransitif, tapi menidurkan dan meniduri itu transitif. Jadi kalau tidak punya objek tidak mungkin diubah menjadi kalimat pasif. Kalau punya objek itu baru bisa diubah menjadi kalimat pasif ya. Iya. Saya kira sudah cukup panjang Pak ya apa yang kita bahas pada video kali ini. Mungkin sudah, kalau saya melihat di HP mungkin ya hampir 30 menit kita sudah berbincang dari mulai part of speech, kemudian perbedaan antara kata, frase, dan kalimat, lalu kemudian sampai kepada tenses dan perubahan-perubahannya pada kata kerja, serta struktur kalimat pasif, dan kemudian bahkan kita juga, tadi Pak Miftah juga memberikan beberapa faktor-faktor yang sifatnya lebih ke sosiokultural ya, terkait dengan perubahan-perubahan tenses dan juga jarangnya penggunaan pasif. Kalau kita baca juga dalam beberapa karya ilmiah itu juga strukturnya kebanyakan aktif Pak ya. Karena itu biasanya kalau
penulis dari Indonesia ingin menerbitkan tulisannya di jurnal internasional, kadang-kadang kesalahannya yaitu beberapa struktur kalimat pasif yang biasa kita gunakan dalam keseharian atau dalam berbahasa Indonesia. Karena kan kita sering sekali menggunakan menggunakan kalimat pasif dibanding kalimat aktif misalkan. Itu yang kemudian oleh reviewer dari jurnal tersebut diminta untuk mengubah menjadi kalimat aktif yang seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk podcast hari ini. Isi dari pertemuan kali ini adalah memang review all materials dari yang sudah kalian pelajari dari pertemuan pertama sampai kemudian di minggu ini adalah pertemuan terakhir sebelum kemudian nanti kalian akan menyongsong UAS atau ujian akhir semester untuk mata kuliah bahasa Inggris 2. Karena itu kami tutup dengan pesan untuk tetap stay safe, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan karena di Jawa Timur ini sekarang sedang naik lagi grafiknya orang-orang yang atau pasien yang positif dengan corona. Dan kemarin kalau tidak salah ada kampus yang di Malang ini yang mengadakan wisuda secara offline dan kemudian terpaksa dibubarkan oleh Satpol PP karena tadi itu untuk menghindari adanya kenaikan tadi itu karena di Malang sendiri sudah kembali menjadi zona hitam sepertinya karena kenaikan yang terkena virus corona tersebut. Karena itu demi agar semester depan kita bisa kembali kuliah normal, kuliah dengan tatap muka, tentunya syaratnya satu kan ya, grafik penderita atau grafik yang terkena corona itu kan harus menurun Pak ya. Karena itu pesan kami, jadi termasuk dengan ikhtiar kami ini untuk membuat video tentu agar teman-teman bisa belajar di rumah, bisa berdiam diri di rumah. Jadi jangan sampai belajarnya online kemudian melihat video dan sebagainya cuman tetap keluar-keluar untuk ngopi kan seperti itu kan. Dibanding ngopi kan mending kuliah ketemu kan seperti itu. Cuman ya tadi itu kita ikuti anjuran pemerintah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, menggunakan masker dan tidak bepergian atau mengurangi intensitas keluar dari rumah dan perbanyak di rumah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Miftah sekali lagi atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali. Jadi ini baru di video ya. Kalau kalian ketemu langsung dengan beliau ketika di ruang kelas itu pasti akan lebih asik lagi. Cuman sepertinya tahun depan beliau sudah akan studi lanjut di luar negeri. Jadi ya mungkin 4 tahun lagi lah mungkin baru bisa bertemu lagi dengan Pak Miftah, karena ini mungkin video ini juga bagi yang belum pernah diajar oleh Pak Miftah menjadi perkenalan bahwa kita punya salah sosok pakar bahasa Inggris yang sudah harum namanya dan melegenda. Kami tutup dengan ucapan terima kasih dan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.